Shalom, halo semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian. Kak Masta hadir kembali. Kali ini renungannya berjudul Cara Yesus Memakai Kedudukannya. Menurut kalian, apa sebabnya Yesus membasuh kaki para murid? Apa karena di antara para murid tidak ada yang bersedia melakukannya? Atau karena di ruangan itu tidak ada tenaga hamba atau pelayan? Namun sebetulnya pengarang Injil Yohanes mencatat yang lain. Ruangan yang digunakan Yesus dan para murid agaknya bukan ruangan rumah tempat tinggal. Mereka meminjam ruangan itu dari orang yang tidak dikenal dan mereka harus menyiapkan sendiri kebutuhan mereka. Begitulah Yesus dan para murid masuk ke dalam ruangan itu tanpa disambut oleh pembantu rumah tangga yang biasanya membukakan pintu dan membasuh kaki para tamu. Itu merupakan adat yang lazim dalam budaya Yahudi pada zaman itu. Suasana di sekitar meja makan malam itu terasa kaku dan tegang. Terjadi juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? Yesus menenteramkan suasana itu dengan berkata, "Raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Lukas 22 ayat 25-26. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lukas 22 ayat 27. Namun agaknya persaingan kedudukan di antara para murid tidak mereda, sehingga sampai makan malam dimulai belum juga ada seorang pun di antara ke-12 murid yang mau mencuci kaki para hadirin. Karena barang siapa yang melakukan itu langsung akan dianggap sebagai murid yang paling rendah. Bukankah itu merupakan tugas pelayan? Mereka kan tamu, bukan pelayan. Lalu terjadi sesuatu yang membuat para murid itu terkejut, kikuk dan malu. Tanpa mengucapkan apa-apa, tiba-tiba Yesus meninggalkan meja, melepaskan jubahnya dan mengambil sehelai kain. Mengikatkan kain itu pada pinggangnya, lalu mengambil sebuah baskom. Menuangkan air ke dalam baskom itu, berjongkok di depan para murid, mencuci kaki mereka dan mengeringkan dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Jelas apa yang diperbuat Yesus merupakan perwujudan dari apa yang baru saja diucapkannya, adik-adik. Supaya muridnya lebih mengerti, Yesus bertanya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, supaya aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes 13 ayat 12-15. Yesus mengetahui bahwa ia mempunyai kekuasaan yang begitu besar dan kedudukan yang lebih tinggi, adik-adik. Tetapi ia merendahkan diri dan berlaku sebagai pelayan. Itulah cara Yesus menggunakan kedudukannya. Kekuasaan dan kedudukannya tidak digunakan untuk menekan orang-orang di bawahnya, melainkan untuk melayani kepentingan mereka. Para murid menganggap kedudukan mereka terlalu tinggi, menggantikan tugas pelayan rumah. Padahal Yesus yang berkedudukan jauh lebih tinggi bersedia melakukan tugas itu. Para murid menggunakan kedudukannya untuk meninggikan diri masing-masing dan menekan sesama mereka. Padahal Yesus menggunakan kedudukannya untuk melayani kepentingan mereka. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk meneladani sikap rendah hati-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.